Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Nur Fadila dari kelas BKI 3A nomor NIM 12306193003. Saya akan menjelaskan tentang prasangka sosial dari mata kuliah Psikologi Sosial. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari prasangka sosial. Prasangka sosial merupakan suatu masalah yang tidak dapat kita hindari di dalam hidup bermasyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan prasangka sosial? Prasangka sosial yaitu merupakan suatu sikap perasaan orang-orang terhadap golongan manusia tertentu, golongan ras ataupun golongan kebudayaan yang berlainan dengan golongan orang yang berprasangka itu. Beberapa ahli mengatakan prasangka yaitu, menurut Wursel dan kawan-kawan, pengertian prasangka ini dibatasi sebagai sifat yang negatif yang tidak dapat dibenarkan terhadap suatu kelompok dan individu anggotanya. Prasangka atau prejudice merupakan perilaku negatif yang mengarahkan kelompok pada individualis berdasarkan pada keterbatasan atau kesalahan informasi. Prasangka juga dapat didefinisikan sebagai suatu yang bersifat emosional. Selanjutnya, menurut Mar'at, prasangka sosial adalah sebuah dugaan-dugaan yang memiliki nilai positif ataupun negatif, tapi ini biasanya lebih mengarah ke arah negatif. Yang ketiga, menurut David O. Sears dan kawan-kawan, prasangka sosial adalah sebuah penilaian terhadap kelompok atau seorang individu yang terutama didasarkan pada keanggotaan kelompok tersebut. Artinya, prasangka sosial ini ditunjukkan pada orang atau kelompok orang yang berbeda dengannya atau kelompoknya. Yang terakhir dari Allport, yaitu menguraikan prasangka sosial sebagai suatu sikap yang membenci kelompok lain tanpa adanya alasan yang objektif untuk membenci kelompok tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ciri-ciri dari prasangka sosial. Ciri-ciri prasangka sosial sendiri menurut Brigham yaitu dapat dilihat dari kecenderungan individu untuk membuat kategori sosial. Kategori sosial adalah kecenderungan untuk membagi dunia sosial menjadi dua kelompok, yaitu in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu merasa dirinya dimiliki ataupun memiliki, sedangkan out-group adalah grup di luar grup itu sendiri. Timbulnya prasangka sosial dapat dilihat dari perasaan in-group dan out-group yang menguat. Ciri-ciri dari prasangka sosial berdasarkan penguatan perasaan in-group dan out-group adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses generalisasi terhadap perbuatan anggota kelompok lain. Menurut Ancok dan Suroso, jika ada salah satu individu dari kelompok luar berbuat negatif, maka akan digeneralisasikan pada semua anggota kelompok luar. Begitupun juga sebaliknya. Yang kedua yaitu kompetisi sosial. Kompetisi sosial ini merupakan suatu cara yang digunakan oleh anggota kelompok untuk meningkatkan harga dirinya dengan membandingkan kelompoknya dengan kelompok lainnya dan menganggap kelompoknya lebih baik daripada kelompok lain. Yang ketiga yaitu penilaian ekstrim terhadap anggota kelompok lain. Individu melakukan penilaian terhadap anggota kelompok lain, baik penilaian secara positif ataupun negatif secara berlebihan. Yang keempat yaitu pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu. Pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu biasanya dikaitkan dengan stereotip. Stereotip ini sendiri sebuah keyakinan yang menghubungkan
sekelompok individu dengan ciri-ciri sifat tertentu atau anggapan tentang ciri-ciri yang dimiliki oleh anggota kelompok luar. Yang kelima yaitu perasaan frustasi atau scapegoating. Menurut Brigham, perasaan frustasi adalah rasa frustasi seseorang sehingga membutuhkan pelampiasan sebagai objek atas ketidakmampuannya menghadapi kegagalannya. Yang keenam ada agresi antar kelompok. Agresi ini biasanya timbul akibat cara berpikir yang rasialis, sehingga menyebabkan seseorang cenderung berperilaku agresif. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah dogmatisme. Dogmatisme merupakan sekumpulan kepercayaan yang dianut oleh seseorang yang berkaitan dengan masalah tertentu. Salah satunya adalah mengenai kelompok lain. Selanjutnya yaitu ada sumber-sumber penyebab dari prasangka sosial. Sumber-sumber penyebab dari prasangka sosial dapat dilihat berdasarkan 3 pandangan, yaitu yang pertama, prasangka sosial. Sumber prasangka sosial antara lain ketidaksetaraan sosial. Ketidaksetaraan sosial ini dapat berasal dari ketidaksetaraan status dan prasangka serta agama dan prasangka. Yang kedua, identitas sosial. Identitas sosial ini merupakan sebuah bagian untuk menjawab siapakah aku, yang dapat dijawab bila kita memiliki keanggotaan dalam sebuah kelompok. Yang ketiga yaitu konformitas. Konformitas merupakan salah satu sumber prasangka sosial. Menurut penelitian, orang yang berkonformitas memiliki tingkat prasangka lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki konformitas. Yang selanjutnya ada prasangka secara emosional. Secara emosional, prasangka dapat dipicu oleh frustasi dan agresi, kepribadian yang dinamis, dan kepribadian yang otoriter. Frustasi dan agresi sendiri adalah salah satu sumber dari frustasi, yaitu adanya kompetisi. Kepribadian yang dinamis, untuk dapat merasakan diri, kita harus memiliki status. Jadi kita memerlukan adanya orang yang memiliki status di bawah kita. Salah satu kelebihan psikologi tentang prasangka adalah adanya sistem status, yaitu perasaan superior. Selanjutnya ada kepribadian otoriter, yaitu emosi yang ikut berkontribusi terhadap prasangka. Selanjutnya ada prasangka kognitif. Ini memahami stereotip dan prasangka akan membantu memahami bagaimana otak bekerja. Selama 10 tahun terakhir ini, pemikiran sosial mengenai prasangka adalah sebuah kepercayaan yang telah distereotipkan. Dan sikap prasangka ini timbul tidak hanya karena pengkondisian sosial, sehingga mampu menimbulkan pertikaian, akan tetapi juga merupakan hasil dari proses pemikiran yang normal. Sumber prasangka kognitif dapat dilihat dari kategorisasi dan stimulasi distinktif. Kategorisasi merupakan salah satu cara untuk menyederhanakan lingkungan kita. Selain menggunakan kategorisasi sebagai cara untuk merasakan dan mengamati dunia, kita juga akan menggunakan stereotip. Berdasarkan pada perspektif tersebut, sumber utama penyebab timbulnya prasangka adalah faktor individu dan sosial. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi prasangka sosial. Proses pembentukan prasangka sosial menurut Mar'at dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, pengaruh dari kepribadian. Yang kedua, pendidikan dan status. Yang ketiga, pengaruh pendidikan anak oleh orang tua. Yang keempat, pengaruh kelompok. Yang kelima, pengaruh politik dan ekonomi. Yang keenam, pengaruh komunikasi. Dan yang ketujuh atau terakhir yaitu pengaruh hubungan sosial.
Selanjutnya ada cara mengurangi dari prasangka sosial. Yang pertama yaitu melakukan kontak langsung, mengajarkan pada anak untuk tidak saling membenci, mengoptimalkan peran orang tua, guru, individu dewasa yang dianggap penting oleh anak, dan media massa untuk membentuk sikap menyukai atau tidak menyukai melalui contoh perilaku yang ditunjukkan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menyadarkan individu untuk belajar membuat perbedaan tentang individu lain, yaitu belajar mengenal dan memahami individu lain berdasarkan karakteristiknya yang unik, tidak hanya berdasarkan keanggotaan individu dalam kelompok tertentu. Selanjutnya ada dampak dari prasangka sosial. Prasangka sosial menurut Ross dapat merugikan masyarakat secara umum dan organisasi khususnya. Hal ini terjadi karena prasangka sosial dapat menghambat sebuah perkembangan potensi individu secara maksimal. Selanjutnya, Stapleton menguraikan bahwa prasangka sosial tidak saja mempengaruhi perilaku orang dewasa, tetapi juga anak-anak, sehingga dapat membatasi kesempatan mereka untuk berkembang. Jadi kesimpulannya, dampak prasangka sosial adalah dengan adanya prasangka sosial akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang dalam berbagai situasi. Prasangka sosial dapat menjadikan seseorang atau kelompok tertentu tidak mau bergabung atau bersosialisasi dengan kelompok lainnya. Apabila kondisi tersebut terdapat dalam organisasi, akan mengganggu sebuah kerjasama. Berikut ada contoh kasus dari prasangka sosial, yaitu prasangka terhadap Muslim pasca terorisme. Dari kasus ini dijelaskan awal mula terjadinya prasangka terhadap Islam itu muncul yaitu ketika ada 2 orang wanita yang mencoba melakukan upaya penusukan terhadap polisi dan juga terjadinya beberapa kasus pengeboman. Dari sinilah awal mula orang yang memakai cadar ataupun yang memakai atribut yang menunjukkan bahwa dirinya seorang Islam akan dicap sebagai teroris yang kemudian berkembang menjadi perilaku yang diskriminatif. Ini terjadi karena adanya pengalaman traumatis dari individu yang berprasangka tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.